Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang ada di forum virtual ini. Kembali lagi bersama saya Dida Darul Ulum untuk memoderatori semacam forum diskusi yang pada kali ini kita akan berbicara tentang permintaan maaf Perdana Menteri Belanda yang baru-baru ini, atau mungkin kemarin lusa disampaikan di gedung arsip di Belanda. Pada kesempatan ini, tentu saja sudah hadir bersama kita Kang Boni Triana. Kang Boni Triana ini adalah sejarawan, majalah, juga pemimpin redaktur dari majalah Historia, dan memang aktif atau mungkin kita bisa sebut sebagai pegiat museum yang juga ada di Belanda ya. Jadi Kang Boni juga terlibat di Museum Multatuli Rangkas Bitung dan juga di museum yang ada di Belanda. Lalu juga ada Pak Dr. TB Hasanuddin selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan bersama kita juga sudah hadir Pak Bondan Kanumoyoso selaku Dekan FIB Universitas Indonesia, dan juga bersama kita sudah hadir Pak Arief Budimanta, Direktur Eksekutif Megawati Institute. Tentu saja topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah topik yang sangat hangat. Karena itu kami dari Megawati Institute mengundang para narasumber yang memang fokus di isu-isu semacam itu ya. Karena memang dalam sejarah Indonesia harus kita akui bahwa kita itu punya kaitan historis. Maksudnya ada kaitan historis antara Indonesia dan juga Belanda. Dan tanpa berpanjang lebar karena waktu kita juga terbatas, saya akan pertama kali mempersilakan Kang Boni Triana untuk berbicara tentang isu ini. Karena memang Kang Boni juga banyak menulis tentang sejarah Indonesia Belanda, lalu juga sempat viral di media sosial, maksudnya di isu yang beredar di Indonesia tentang masa bersiap itu ya, yang terkait dengan tragedi kemanusiaan. Saya memanggilnya Kang Boni ya, karena memang ada ikatan primordial, sama-sama orang Banten, jadi budak lembur keneh gitu. Jadi jadi sudah akrab sejak lama, dan memang Kang Boni ini juga aktif mengajar di program Megawati Institute yang namanya Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Nanti Kang Boni juga bisa berbicara kira-kira apa sih yang penting di balik isu ini. Apakah memang permintaan maaf dari Perdana Menteri Belanda itu hanya semacam mohon maaf ya, gimmick, atau mungkin kan tidak secara spesifik ditujukan kepada Indonesia. Lalu juga itu kan juga terkait dengan negara-negara atau yang di Kepulauan Karibia dan lain sebagainya. Kang Boni, mangga Kang Boni, silakan. Saya persilakan kepada Kang Boni untuk menjadi narsum awal yang menyampaikan isu ini. Silakan Kang Boni, mangga. Ya, terima kasih Dida, bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berapa hari ini, paling nggak 2 hari ya, 2 hari ini. Oh, saya sampaikan salam dulu buat senior saya, Mas Arief Budimanta. Kemudian Pak TB, ini sama-sama juga, kalau kata Dida tadi budak lembur, tapi bukan berarti budak perbudakan yang lagi dipersoalkan sama kita. Dan juga senior saya, Mas Bondan ya. Jadi begini, terima kasih Dida, atur nuhun. Kemarin Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permohonan maaf mengenai praktik perbudakan yang dilakukan oleh Belanda selama kurang lebih 250 tahun. Sebelum saya bicara khusus mengenai permohonan maaf kali ini, saya juga mau merefresh kembali permohonan maafnya Belanda. Ya, pertama pada bulan Maret, 10 Maret 2020, Raja Belanda, Raja Willem Alexander, menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat Indonesia atas kekerasan yang terjadi pada masa perang kemerdekaan, masa revolusi 45 sampai dengan 49. Tapi di situ lagi-lagi dia tidak menyampaikan sesuatu tentang apa yang terjadi pada masa kolonial ya, Belanda di Indonesia selama ratusan tahun.
hitunglah dari masa VOC ya, sejak 1596 sampai dengan 45, 350 tahun in total, walaupun kalau kita lihat fakta-fakta sejarah tidak seluruh wilayah dari kepulauan di Nusantara dikoloni oleh Belanda. Tapi oke, itu pertama. Apakah kita merespons? Belum. Pemerintah Indonesia sampai hari ini belum merespons permintaan maaf Belanda yang disampaikan oleh Raja Belanda 20 Maret 2020. Kemudian baru saja tahun ini sekitar bulan Februari tanggal 17 di tengah keributan-keributan soal bersiap ya yang membuat saya dilaporkan ke kantor polisi di Polres Den Haag ya. Kemudian kemarin baru selesai proses hearing di Pengadilan Tinggi di Amsterdam ya tanggal 6 Desember kemarin. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte waktu itu di sela-sela konferensi Uni Eropa di Brussels pada 17 Februari kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kekerasan yang terjadi ya yang dilakukan oleh serdadu atau tentara Belanda pada saat melakukan agresi militer pada tahun 45 ya tahun 2 kali agresi dan sebelumnya kira-kira 45 sampai dengan 49. Permohonan maaf itu pun belum direspons oleh pemerintah kita. Ya, tapi nanti saya akan sampaikan kenapa apa perlunya kita merespon dan kenapa juga tidak perlu kita merespon. Yang ketiga, baru saja permintaan maaf lagi dari Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengenai praktik perbudakan. Ya, walaupun di dalam pidatonya tidak disebutkan secara spesifik bahwa permohonan maaf ini dilayangkan kepada Indonesia. Bahkan di dalam pidatonya kemarin disebutkan untuk wilayah di Asia, ya, saya cari tepatnya supaya nggak salah ya, kalimat dalam pidatonya itu disebutkan bahwa ada sekitar 600.000 ya, orang diperbudak, diperjualbelikan. Di sini disebutkan in Asia between ya sekitar 660.000 bahkan lebih 1 juta orang. Kami sendiri dibilang we don't even know exactly how many, nggak pernah tahu berapa jumlahnya, diperdagangkan di wilayah yang berada di bawah otoritas VOC. Jadi di sini disebutkan, tapi tidak spesifik menyebutkan Indonesia, tapi kira-kira disebutkan ada sekitar 660.000 sampai dengan 1 juta lebih orang diperdagangkan di wilayah otoritasnya VOC. Ya, artinya kalau kita bicara kekuasaan VOC, satu Indonesia yang paling besar, Nusantara ya waktu itu. Yang kedua Sri Lanka atau dulu disebut Ceylon. Yang ketiga di Desima, sebuah pulau di Jepang, yaitu ke wilayahnya VOC. Nah, ini tidak ada kata-kata maaf langsung kepada Indonesia. Tapi kalau kita runut, 3 kali permintaan maaf, 2 kali langsung disampaikan kepada kita, dan kali ini tidak menyebutkan secara spesifik. Nah, bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Yang menarik, yang membedakan Indonesia berbeda dengan negara-negara di Karibia, misalkan. Dalam isu ini, negara Karibia, Suriname misalkan, langsung merespon pernyataan Perdana Menteri ini. Ya. Karena bagaimanapun, negara-negara di Karibia seperti Curaçao, kemudian Suriname, ada juga ya kalau beberapa wilayah seperti Saint Martin itu kan, Martin itu masih bagian dari provinsinya Belanda ya. Itu memang negara-negara yang terbentuk ya, masyarakatnya secara sosiologis itu memang terbentuk karena perbudakan. Mereka didatangkan untuk bekerja di berbagai sektor, perkebunan terutama, ya, dan mereka diperdagangkan pada masa lalu sampai dengan masa-masa abolisi perbudakan. Praktek perbudakan itu tetap berlangsung dengan caranya yang diperbaharui lah, ada kuli kontrak segala macam. Nanti ada senior saya Mas Bondan yang bisa mungkin memberikan pengetahuan lebih detail mengenai praktek perbudakan ini. Nah, mereka merespon itu karena memang tidak ada problem generasional. Artinya kalau kita lihat di Suriname, kuli kontrak yang didatangkan dari Jawa ya, sekitar awal abad 20, akhir abad 19,
itu kan keturunan ketiga, keempat ini masih ada. Artinya klaim, artinya pengetahuan yang diwariskan mengenai kisah-kisah perbudakan yang diwariskan secara tradisional, ya, di tengah keluarga, sebagai oral history di tengah masyarakat, itu masih terus berlangsung. Sehingga pengetahuan publik, pengetahuan orang, ya, cerita sejarah itu masih terasa dekat, ya kan? Selain itu tentu saja masyarakat di sana kan memang terbentuk salah satu elemennya karena perbudakan. Nah, Indonesia bagaimana? Apakah Indonesia tidak ada perbudakan? Apakah VOC tidak melakukan jual beli perbudakan? Sudah diakui oleh Perdana Menteri Belanda bahwa bahwa Belanda waktu itu melakukan itu. Di Indonesia, praktek perbudakan pun ada sebelum Belanda datang. Praktek perbudakan ada sebelum bangsa Eropa datang. Contoh, misalkan di Sulawesi, di Bali, beberapa penguasa lokal memang mempraktikkan itu. Dan ketika Belanda datang ke sini, kolonialisme Belanda datang ke Indonesia, mereka melanggengkan itu dan mengambil untung, merawat itu, bahkan ikut memperdagangkan bersama penguasa-penguasa lokal. Namun yang jadi masalah adalah, saya ingat 1-2 minggu lalu wartawan Belanda telepon sama saya, dia bilang, kenapa Indonesia tidak menggugat perbudakan ini ke Belanda? Tidak ada semacam hal yang juga disampaikan oleh mereka yang ada di Karibia, di negara-negara di Karibia sana, bekas koloninya Belanda. Kemudian saya membuat interpretasi dan analisis. Satu, jarak generasi mereka yang mengalami perbudakan, ya, mereka yang mengalami perbudakan ke kita sekarang itu sangat jauh, ya mungkin 4-5 generasi, sehingga mungkin 5 generasi atau lebih, ya. Sehingga tidak ada lagi kebiasaan menurunkan cerita mengenai perbudakan itu, ya, kepada kita yang sekarang hidup, ya kan, sebagaimana cerita perbudakan yang ada di Karibia yang memang secara tradisional itu diturunkan, diceritakan di keluarga, di masyarakat, sehingga menjadi bagian yang inheren dari hidup mereka. Dan mereka juga mengalami trauma-trauma atas peristiwa perbudakan tersebut melalui cerita yang diwariskan, kita tidak ada. Yang kedua, pengetahuan sejarah publik, ya, baik yang diajarkan melalui kurikulum di sekolah, ya, artinya lewat pendidikan formal, tidak pernah mengajarkan kisah perbudakan ini. Sehingga pengetahuan sejarah perbudakan di Indonesia tidak pernah diketahui oleh publik, ya, tidak pernah diketahui secara luas sebagai sebuah pengetahuan umum yang memang diterima, yang memang diajarkan, sehingga kita bisa melihat, bisa memahami bahwa perbudakan itu ada dari kita. Nah, yang menarik, menurut kawan-kawan Belanda ini, kenapa kok Indonesia nggak say something, nggak menggugat, karena Belanda juga kabarnya menyiapkan kompensasi, ya, untuk membayar gitu. Kenapa kok tidak ada? Padahal jumlah perbudakan di Indonesia 10 kali lipat lebih besar daripada yang ada di Karibia sana. Tentu dari jumlah penduduk, ya, kita lebih besar. Nah, analisis saya karena memang ada problem generasional, artinya sudah 5 generasi, ya, tidak pernah diceritakan secara tradisional, tidak pernah dituturkan, tidak ada pengetahuan publik, sehingga kita merasa ada jarak yang sangat jauh sekali antara kisah praktek perbudakan itu dengan hidup kita hari ini. Dan masyarakat kita yang negaranya besar ini tidak sepenuhnya bertumpu pada pembentukannya, gitu ya. Pembentukan masyarakatnya tidak sepenuhnya bertumpu pada sistem perbudakan sebagaimana negara di Karibia sana, di mana elemen-elemen masyarakat, kelompok-kelompok masyarakatnya memang didatangkan ke sana karena perbudakan. Suriname di sana orang Jawa datang ke sana karena kulit kontrak. Orang India dalam hal ini orang Ceylon, orang Sri Lanka sekarang, kemudian ada Cina, mereka datangkan ke sana. Nah, di kita tidak, ya kan?
Padahal bukti-bukti sejarah misalkan menunjukkan perbudakan itu memang ada di kita. Di Jakarta, mungkin koreksi kalau saya salah nih Mas Bondan, sepengetahuan saya nama Kampung Bali, ada beberapa kampung-kampung yang menggunakan nama berdasarkan daerah, Kampung Makassar, Kampung Manggarai, itu dahulunya adalah settlement, tempat-tempat tinggal dari orang-orang yang didatangkan dari daerahnya masing-masing dan dipekerjakan oleh company untuk membangun Batavia ini. Sebagai apa? Sebagai pekerja. Lebih vulgar lagi kita katakan sebagai budak. Yang terakhir yang saya mau katakan adalah bagaimana sistem perbudakan lokal sendiri. Apakah ada? Apakah tidak ada? Apakah kita mengabaikan? Apakah kita tidak sadar bahwa di dalam sistem perbudakan secara tradisional di dalam sejarah kita itu memang ada konsep-konsep tersendiri. Contoh, ada istilah kerja bakti. Ada istilah kerja bakti yang dalam bahasa Belanda itu konsep kerja untuk tuan itu disebut sebagai herendiensten atau heren itu tuan ya. Diensten itu ya bertugas, bekerja gitu untuk tuan. Jadi mengerjakan sesuatu, diwajibkan untuk mengerjakan sesuatu oleh si tuan. Ini ada dalam konsep kita. Apakah itu termasuk perbudakan lokal? Ya, mari kita diskusi. Contoh dalam kisah Multatuli misalkan disebutkan sang bupati melibatkan begitu banyak orang dari desa untuk bekerja membersihkan pekarangan pendoponya, pekarangan rumahnya, alun-alun, mengerahkan orang-orang untuk bekerja tanpa upah, nggak ada upah. Ya, hanya karena besan ataupun keluarga si bupati mau datang gitu ya. Jadi orang berduyun-duyun dikerahkan dari desa untuk bekerja tanpa dibayar. Dan itu bagian dari kerja bakti tadi atau herendien, mungkin lebih kepada kerja bakti ya. Wajib itu bekerja untuk tuannya sebagai bagian dari baktinya kepada tuannya, sebagaimana dulu ada kisah bawahan kawulo gusti dalam satu masyarakat yang feodal itu menyerahkan upeti kepada sang gusti, kepada sang raja, kepada sang penguasa untuk menunjukkan loyalitasnya, untuk menunjukkan kesetiaannya kepada sang tuan, karena mereka tinggalnya di tanah milik raja, ya kan, mereka menggarap tanah yang pada dasarnya bukan punya mereka tapi punya tuannya. Nah, ini memang ada di kita konsep-konsep bekerja tanpa dibayar, tidak profesional. Ya, kalau sekarang kan kalau mau membersihkan taman ya gardener, tukang kebun datang berapa jam kerja dibayar, dia menerima upah yang sesuai dengan keringat yang dia keluarkan. Nah, singkat kata, poinnya adalah satu, ya, momentum permohonan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ini menurut perspektif saya sebagai orang Indonesia, sebagai sejarawan Indonesia, tentu saja ini berkesinambungan dengan kata maaf yang juga sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Raja Belanda, kemudian oleh Perdana Menteri, dan sekarang maaf lagi walaupun nggak spesifik. Persoalannya kita belum pernah bersikap apa-apa. Cek deh, nggak pernah loh, resmi, ya kan? Dan menurut saya dalam soal hubungan Indonesia-Belanda ini kita mesti clear. Dalam arti mereka mengatakan maaf itu memang kepada masyarakat Indonesia, karena sebelum tahun 49 mereka tidak pernah mengakui Republik Indonesia itu eksis. Jadi problemnya adalah Belanda belum mengakui eksistensi Republik Indonesia sebelum tahun 49. Sementara kita secara politik menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kita baru eksis 27 Desember 49 ya, pada saat konferensi meja bundar. Nah, dua hal ini harus dikelirkan, ya kan? Sehingga ketika Belanda minta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kekerasan yang terjadi 45-49 itu kepada masyarakat. Jadi kalau kita respon, mungkin ya, saya bukan dalam kapasitas sebagai pemerintah, mungkin kalau pemerintah merespon juga jadi kurang tepat, karena Belanda tidak pernah mengakui pemerintah Indonesia. Ya. Nah,
menurut saya kita harus, mungkin pemerintah di sini ada Pak TB Hasanuddin, mungkin juga harus clear mengirim pesan kepada Belanda sendiri. Apa yang kita mau? Di Karibia jelas mereka minta itu, ini, dan kemudian ada yang disampaikan pesannya clear. Nah, kita tidak pernah clear tentang pesan untuk merespons apa yang terjadi pada Belanda dengan runtutan minta maaf pertama 2020, minta maaf kedua Februari 2022, dan sekarang yang terakhir ya, minta maaf soal slavery, ini perbudakan. Terakhir, mohon maaf Dida, terakhir tambahin, kita juga harus memetik pesan moral, ya, terlepas dari dinamika internal politik di Belanda. Ya, karena ada juga analisis yang mengatakan ini sebetulnya cara dari Mark Rutte menarik simpati kepada dia dan partainya yang beberapa tahun belakangan ini mulai turun dukungannya, mulai merosot dukungannya. Sehingga dia mencari cara untuk menaikkan lagi posisi dia di depan publik Belanda agar dia mendapatkan perhatian dan pada akhirnya mendapatkan vote lagi. Ya. Terlepas dari, saya nggak mau begitu saja menerima fenomena ini sebagai satu hal yang lempeng-lempeng aja gitu ya. Jadi kira-kira kita harus periksa betul motifnya seperti apa, dan kita harus periksa betul dan juga perhitungkan betul seharusnya seperti apa kita bereaksi atas permohonan maaf ini. Nah, saya kira demikian pemantik dari saya. Mungkin nanti bisa berkembang dalam sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Kang Boni, saya ada pertanyaan singkat saja ya. Kan di sana juga dinamika yang terjadi ini, maksudnya permintaan maaf dari Mark Rutte itu kan juga tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat Belanda ya, terutama mungkin anak-anak muda. Nah, yang ingin saya tahu dari Kang Boni itu, sebenarnya anak-anak muda Belanda ini memandang Indonesia itu seperti apa sih gitu kan? Apakah mereka juga mengalami semacam keterputusan sejarah seperti yang terjadi di anak-anak muda kita? Atau mungkin mereka melihat bahwa ya itu bukan kesalahan Belanda atau apa? Kan juga sebenarnya tulisan Kang Boni juga kan kontroversi di sana kan, karena bersiap itu, karena merasa Belanda itu korban. Silakan Kang. Jadi begini, Dida, generasi ketiga sekarang kan mulai kritikal, mulai kritis, 3 ke 4 ya. Jadi cucu gitu, cicit itu mulai bertanya. Ya. Dan tidak hanya itu sebetulnya, soal slavery, soal ini tahun-tahun ini adalah masa di mana anak-anak muda Belanda itu bertanya tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Perdebatan dan diskusi mengenai slavery ini sebetulnya sudah dimulai ketika Rijksmuseum, museum tempat saya bekerja sebagai kurator di Amsterdam, itu menyelenggarakan pameran tentang perbudakan. Itu ramai juga, itu dimulai itu. Ya. Kemudian kerusuhan soal commotion, huru-hara soal bersiap yang dipicu oleh artikel saya itu juga gara-gara bagian dari persiapan Rijksmuseum menyelenggarakan pameran Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Problemnya adalah bukan problem, artinya begini. Sejarah kemudian di sana membuat masyarakat terpolarisasi karena tadi pengetahuan itu diajarkan dengan versinya masing-masing, pengetahuan itu diwariskan dengan versinya masing-masing, dan katakanlah peran negara tidak ada di dalam buku pelajaran sejarah Belanda buat anak-anak mengenai kolonialisme Indonesia, kolonialisme Belanda di Indonesia, kecuali ya, ada bagian tentang VOC yang mereka sebut sebagai the Gouden Eeuw atau the Golden Age atau masa jaya, masa keemasan Belanda ya, ketika abad 16, 17 saat mereka punya VOC sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia yang berhasil mendongkrak kekayaan Belanda ya, dan seperti diakui juga 40% ya, pemasukan Belanda pada saat itu datang dari hasil bisnis perbudakan. Jadi Anda bisa bayangkan negara maju seperti Belanda yang dikatakan maju itu bukan karena maju dengan sendirinya.
dia adalah hasil akumulasi kapital yang dikumpulkan pada masa kolonialisme, ya kan? Praktek dari imperialisme Belanda selama ratusan tahun di berbagai koloninya termasuk Indonesia. Ya. Ini kan jelas ya di dalam pledoinya Bung Karno di Landrat di Bandung kan jelas sekali disebutkan bagaimana Belanda itu bisa kaya, ya kan? Dan bagaimana cara mengeruk kekayaannya. Nah, ini semua jadi pertanyaan di publik, diskusi terjadi di mana-mana, ya kan? Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu kemudian mentok gitu ya, karena tidak ada kejelasan-kejelasan tentang bagaimana yang terjadi di Indonesia. Tiba-tiba ada cerita A, B, C. Maka tahun 2016 ada penelitian yang disponsori oleh negara mengenai kekerasan ini yang terjadi pada masa perang kemerdekaan. Kekerasan serdadu Belanda lah kira-kira yang dilakukan secara sistematis sudah terbukti, yang kemudian memberikan jawaban paling tidak kepada generasi muda di Belanda. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ya kan? Namun di balik itu juga ada cerita-cerita lain. Misal ketika masa pendudukan Jepang 3,5 tahun, ada masyarakat sipil Belanda, Indo, yang kemudian dikirim ke kamp konsentrasi, katakanlah Intermenkamp atau interniran gitu selama 3,5 tahun. Mereka hidup menderita, ada yang terbunuh. Kemudian begitu Indonesia merdeka, mereka keluar kamp dan jadi target sasaran kemarahan juga. Sebagian ada yang terbunuh. Ini juga yang membuat mereka merasa trauma dan juga bertanya-tanya apa yang terjadi sama mereka, apa yang terjadi pada famili mereka, apa yang terjadi pada kakek nenek mereka. Jadi itu yang disebut oleh sebagian kelompok di Belanda itu masa bersiap. Ini masa yang sebetulnya kita nggak ada artinya terus bersiap itu apa gitu kan. Buat kita ya siap-siap aja, tapi buat mereka ini sebuah terminologi yang full konsep gitu ya, yang merujuk mereka kepada satu peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan sampai dengan awal tahun 46 yang dipenuhi kekerasan. Nah, ini semua mendatangkan atau memicu pertanyaan dari berbagai macam generasi Indonesia, termasuk pertanyaan bagaimana kok Belanda bisa kaya, bagaimana kok kolonialisme itu dilakukan, bagaimana perbudakan. Nah, ini dialog yang terjadi. Pesan moral dan pelajarannya buat kita adalah kita juga punya beberapa peristiwa sejarah yang kontroversi, sensitif, yang seringkali malah dibawa ke politik jadi nggak lucu lagi, ya, yang kemudian jadi stempel, jadi stigma. Katakanlah soal 65 gitu kan, soal PKI. Orang yang bicara sejarah PKI langsung distempel PKI, kemudian PKI jadi stigma, dan kemudian ya kita tahu PDI Perjuangan tuh paling sering kena stigma dan tuduhan-tuduhan kosong itu. Ya, ini akibat dari tidak leluasanya sejarah didiskusikan di publik, itu kan? Ya, didiskusikan di publik. Nah, di Belanda ini leluasa didiskusikan. Ya, ada keramaian, korban dalam tanda kutip saya dilaporin ke polisi, ada juga di sana laporan ke polisi gitu ya. Tapi paling tidak ada dialog, ada diskusi yang meluas yang memberikan satu ruang kepada publik untuk mempertanyakan, untuk mencari jawaban, dan kemudian ada respons gitu ya, dari negara dalam hal ini untuk juga ikut memberikan tanggapan atas apa yang terjadi di wilayah publik, termasuk dalam isu slavery, perbudakan ini. Jadi memang ini isu besar ya, karena Belanda praktek slavery ini menghasilkan jutaan gulden pada masa lalu. Selain dagang rempah-rempah, mereka juga berjualan budak. Dan saya pikir ini bagian yang tidak bisa dihapuskan begitu saja dari praktek imperialisme Belanda di Indonesia dan juga negara lain yang menjadi koloninya. Demikian, Dida. Baik, Kang Boni. Terima kasih. Selanjutnya saya akan ke Pak TB Hasanuddin. Pak TB Hasanuddin, salam kenal. Saya Dida dari Megawati Institute. Pak TB, tadi Kang Boni sudah berbicara panjang lebar, kurang lebih ya 30 menitan. Nanti yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih sebenarnya respon dari pemerintah menyikapi ya, silakan Pak TB, itu ada suara mendobel, maaf. Oke. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal ini ya, Pak TB, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya. Ini jadi yang bicara jadi geng Banten ya. Pertama-tama saya perlu mungkin sedikit luruskan ya. Yaitu pernyataan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte itu Pak TB, mohon maaf, putus-putus suaranya. Indonesia. Ya, Pak TB, mohon maaf, mungkin sebaiknya kameranya off saja karena sinyalnya terganggu. Halo ya, Pak TB. Oh ya, Pak TB-nya keluar, terpental. Berarti saya akan ke Pak Bondan Kanumoyoso dulu. Pak Bondan, halo, apakah sudah terhubung? Ya, sudah. Oh, baik Pak Bondan, baik Pak Bondan. Nanti Ya. saya langsung saja ke Pak Bondan. Bagaimana tadi tanggapan Pak Bondan ya terkait dengan tadi soal perbudakan dan semacamnya. Jadi pastinya Pak Bondan karena di FIB UI mungkin punya riset-riset tentang fokus tentang perbudakan dan semacamnya. Silakan Pak Bondan. Baik, ya, terima kasih Kang Dida. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Ya, saya dilanjut atau berhenti? Oh, baik. Oh, baik, Pak TB sudah masuk. Silakan dulu, Pak. Silakan Pak TB. Ya. Baik, silakan. Jadi saya barangkali perlu sedikit meluruskan ya bahwa dalam peninjauan kami dan saya juga sudah berbicara dengan staf Kementerian Luar Negeri bahwa pernyataan Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda pada tanggal 19 Desember itu tidak secara khusus atau spesifik menyebut Indonesia. Dalam tulisan yang berbahasa Inggris maupun bahasa Belanda, ternyata hanya menyebutkan negara Karibia, termasuk di dalamnya Suriname. Begitu. Sehingga dalam pandangan Kementerian Luar Negeri, juga kami sepakat dengan Komisi 1, itu lebih banyak pernyataan politis. Dan ini untuk keperluan politik dalam negeri Perdana Menteri Mark Rutte itu ya. Dan dalam hal ini dia menyalahkan Nederland, menyalahkan tindakan masa lalunya. Yang ini ada hubungannya nanti dengan salah satunya adalah kekejaman tentara Belanda di Rawagede yang kemudian dikeluarkanlah kompensasi. Itu dalam catatan kami, ya. Kemudian berbicara soal respon atau reaksi dari pemerintah Indonesia tentu harus hati-hati. Mengapa harus hati-hati? Karena ini baru pernyataan politik di lingkungan pemerintahan, bahkan ketika dia berbicara di lingkungan mereka sendiri. Ya, yang pertama tidak langsung menjurus ke Indonesia, dan yang kedua baru pernyataan. Mungkin Indonesia harus bereaksi kalau Perdana Menteri mengirim surat resmi pernyataan, dan surat itu kita harapkan surat diplomat resmi, bukan hanya pernyataan. Sehingga ya kami menunggu kelanjutannya. Ini perlu ya, karena setelah kita bahas, pernyataan Perdana Menteri itu hanya menyangkut beberapa hal, antara lain misalnya menyayangkan kekejaman tentaranya. Kemudian yang kedua, membiarkan perdagangan manusia
atau mungkin masalah perbudakan, kemudian juga masalah-masalah tindakan rasis dan lain sebagainya, terutama dalam kurun waktu kalau menyangkut ke Indonesia, itu sekitar tahun 45 sampai dengan 49. Di sini kata kuncinya Belanda belum mengakui kemerdekaan 17 yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda hanya menyatakan bahwa ada penyerahan kedaulatan pada tahun 49. Itu barangkali yang perlu kita garis bawahi, bahwa secara resmi, secara diplomat, Belanda belum pernah menyatakan permintaan maaf. Begitu. Sekarang apa yang kita harapkan dari pemerintah Belanda? Sebetulnya kita membutuhkan sebuah pengakuan bahwa masa lalu negeri itu pernah menjajah Indonesia. Mungkin 300 tahun atau 350 tahun. Nanti Kang Boni lah yang menjelaskannya tentang berapa tahun ketika POC masuk dan lain sebagainya. Pengakuan ini perlu ya, untuk apa? Untuk diakui oleh dunia internasional. Kemudian yang kedua, saya kira ini perlu untuk meluruskan sejarah, wabil khusus sejarah Indonesia, dan menumbuhkan rasa kecintaan, rasa kebangsaan di generasi muda, bahwa bangsa kita bukan bangsa yang diberi kemerdekaan itu, tetapi harus berjuang dengan berdarah-darah, dengan nyawa untuk merebut kemerdekaan itu, dan dirampas sudah sekian ratus tahun yang lalu. Dan yang terakhir barangkali dengan pengakuan itu kita membutuhkan dikembalikannya, ya, itu misalnya saja benda-benda bersejarah, atau barangkali ada semacam imbalan selama secara ekonomis maupun juga secara historis kita telah dirugikan. Ini mungkin yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, ya. Dan sekarang apa tindakan kita yang perlu ke depannya agar pemerintah Belanda mengakui nih bahwa mereka pernah menjajah Indonesia atau Indonesia pernah menjadi koloni mereka, maka perlu dari kita semua sebuah perjuangan, upaya diplomasi agar ada pengakuan itu. Yang kedua, diharapkan generasi muda tidak boleh abai pada sejarah. Tetapi sebaliknya, kami berharap juga ada penulisan-penulisan atau pengungkapan-pengungkapan dari sejarawan, dari ahli-ahli sejarah yang mengangkat kelamnya penjajahan Belanda di Indonesia. Selama ini yang kami tahu, misalnya ada seorang sejarawan, Batara Hutagalung, yang kemudian mengangkat dan melaporkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Belanda, tapi sebatas kejadian kekerasan atau tindakan-tindakan yang lain yang dilakukan oleh tentaranya, bukan oleh negara Belanda. Misalnya saja kasus di Rawagede, itu kemudian konon mendapatkan kompensasi. Sehingga kami berharap kalau dapat disimpulkan adalah sampai hari ini pemerintah Belanda belum meminta maaf secara resmi melalui saluran diplomat. Sehingga kita perlu sebuah perjuangan, upaya diplomasi, upaya-upaya lain agar ada pengakuan itu. Dan untuk itu kita perlu berjuang bersama. Mungkin itu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bondan, ini ada pertanyaan singkat dari grup chat ya. Kira-kira ini pertanyaan simpel. Setelah permintaan maaf, itu apa gitu? So what gitu loh. Itu Pak Bondan gimana itu? Apakah memang hanya pengembalian benda-benda sejarah atau memang nanti ke depan itu punya efek tersendiri untuk bangsa Indonesia? Kira-kira gimana? Saya ingin tahu perspektif Pak Bondan ini. Silakan Pak. Pak TB maksud saya, maaf. Saya kira begini ya, sampai hari ini saya ulangi lagi, Belanda belum pernah meminta maaf. Permintaan maaf itu hanya spesifik pada kegiatan prajurit Belanda yang melaksanakan tugas, dan itu pun pada kurun waktu 45 sampai 49. Artinya 45 ke belakang dianggap bahwa itu Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan mereka. Jadi tidak ada koloni. Padahal sesungguhnya ketika Belanda atau VOC masuk ke Indonesia, ya, berbeda dengan di Suriname. Di Indonesia sudah ada pemerintahan yang sah di bawah raja-raja, yang kemudian raja-raja itu menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini perlu ya untuk kita meminta kepada Belanda agar ada pengakuan resmi bahwa kita pernah dijajah. Dan itu kelihatannya perlu perjuangan, ya, perlu perjuangan. Dulu sama sekali tertutup. Ya kalau misalnya untuk apa? Ya kita untuk meluruskan sejarah, itu yang paling penting, ya. Dan kemudian tindakan-tindakan diplomatik lebih lanjut kita akan lakukan untuk itu. Termasuk di dalamnya adalah pengembalian benda sejarah, dan termasuk di dalamnya itu barangkali perlunya sebuah kompensasi apabila memungkinkan secara hukum internasional. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, Pak. Baik Pak TB. Selanjutnya saya akan ke Pak Bondan Katumoyoso. Pak Bondan, silakan langsung saja Pak Bondan. Baik, ya terima kasih Kang Dida, terima kasih juga untuk Kang Boni, terima kasih juga untuk Pak TB Hasanuddin, dan selamat sore untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di sini, juga kepada narasumber yang lain yaitu Pak Arief Budimanta. Selamat sore. Baik, saya akan mencoba merespon ya isu ini. Sebetulnya ini tema lama yang aktual kembali gitu ya, masalah slavery ini isu yang sudah lama sebetulnya dibicarakan orang ya, menjadi hangat kembali karena ada masalah tentang permintaan maaf. Kalau di dalam dunia akademik sebetulnya ini hal yang sudah banyak diteliti, tapi memang Indonesia belum banyak diriset ya, karena bahan-bahannya itu masih tersimpan di arsip nasional dan biasanya tidak bisa diakses karena ketidakmampuan para sejarawan kita untuk membaca tulisan abad 17-18 yang paleografi dengan bahasa Belanda kuno. Sehingga karena itu kemudian terkendala untuk masuk ke dokumen-dokumen itu dan melihat secara langsung ya apa yang sebetulnya terjadi dalam periode itu yang terkait misalnya dengan masalah isu perbudakan, karena isunya banyak sekali, bukan hanya perbudakan misalnya seperti itu. Dan itu kebetulan memang dokumen-dokumen VOC. Dan saya dalam penelitian saya untuk disertasi salah satu chapter memang bicara tentang masalah slavery di Batavia. Maka tadi Kang Boni sempat beberapa kali menyebut nama saya, Kang Boni juga mengikuti riset ini. Jadi memang ini hal yang menarik sebetulnya, seperti yang diungkapkan tadi oleh Kang Boni, bahwa betul itu perbudakan sudah ada sebelum orang Barat datang ke Indonesia, Pulau Nusantara. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia itu juga melakukan praktik perbudakan, walaupun tidak dalam skop yang masif ya. Dan itu juga tidak terjadi dalam kerangka eksploitasi ekonomi, ya, tidak mencari untung secara ekonomi, gitu ya. Nah biasanya itu terjadi karena peperangan, gitu ya, pihak yang kalah kemudian
jadikan budak gitu ya, atau dalam kasus-kasus tertentu karena masalah kelaparan misalnya. Orang nggak bisa makan, kemudian menjadikan dirinya budak gitu ya. Jadi dia supaya bisa hidup dengan layak lah begitu ya, tanda petik, dia mempekerjakan dirinya kepada seorang majikan ataupun mungkin seorang feodal ya, seorang bupati atau raja gitu ya, sehingga dia menyandang status budak. Nah, ini hal yang patut diperhatikan karena di Nusantara yang namanya institusi perbudakan yang sebelum kedatangan orang Belanda itu tidak berwujud ketat seperti yang diterapkan oleh orang Eropa yang bersumber pada sumber hukum Romawi atau Roman law, ya, yang biasanya perbudakan itu diatur ketat secara hukum dan biasanya berbeda secara etnis. Orang-orang yang dijadikan budak itu berbeda warna kulit. Nah, di Indonesia kan enggak. Antara yang budak sama yang enggak itu enggak kelihatan. Sehingga ketika orang Belanda datang, orang Eropa datang, nah, mereka menambahkan satu pengertian baru terhadap institusi perbudakan, yaitu perbedaan warna kulit, tapi nggak terlalu signifikan. Kenapa saya katakan nggak terlalu signifikan, beda dengan di Amerika, karena di sana memang budak-budak datangkan dari Afrika. Nah, tadi dikatakan itu ya, bahwa perbudakan di Asia lebih banyak daripada di Amerika. Nah, kita perlu melihat bahwa institusi perbudakan yang ada di Asia beda dengan di Afrika. Yang pertama, lembaganya beda. Yang satu itu adalah VOC, di Afrika itu WIC, West Indies Company, ini suka dilupakan. Ya, dia bukan VOC, dia lain lagi, ini perusahaan yang berbeda, yang beroperasi di Amerika Latin, yang punya Belanda juga, mirip-mirip juga VOC. Kalau VOC komoditi utamanya rempah-rempah, bukan budak. Kalau WIC, betul, budak, mengangkuti budak dari benua Afrika untuk menjadi tenaga kerja di benua Amerika, karena orang Indian memang di sana jumlahnya sedikit pertama, karena genosida karena penyakit dan segala macam seperti wabah pandemi yang kita alami kemarin ya, tapi di Amerika itu nggak bisa diatasi sehingga hampir bisa dikatakan populasinya berkurang drastis, terutama di Amerika Selatan, sehingga terbentuklah komunitas baru yang salah satu unsur utamanya ya orang-orang kulit hitam yang asal-usulnya budak. Jadi gampang dikenali siapa yang budak, siapa yang bukan, karena warna kulit. Nah, ketika dia datang ke Asia, ini masyarakat yang berbeda, gitu ya. Nggak seperti di Amerika yang mengalami satu kekosongan. Tadi Pak Tete juga sudah menyinggung itu Pak Hasanuddin. Jadi ketika dia datang ke sini, yang dia lihat itu sudah satu masyarakat yang sudah tersusun dengan baik dalam komunitas-komunitas kerajaan-kerajaan yang ketika itu juga berdaulat penuh. Jadi mereka menyesuaikan diri dengan struktur yang ada di Asia, bukan hanya di Indonesia, di Asia. Karena wilayah koloninya VOC bukan hanya Indonesia, ini suka salah paham orang Indonesia itu. Koloninya itu di seluruh Asia, dari Tanjung Harapan sampai Desima, India, ya, berbagai kota pesisir di India banyak budak juga di sana. Dan juga sampai ke mana Bengals itu Bangladesh, ya, sampai ke Patani, turun ke bawah, ya, sampai ke wilayah Indonesia, naik ke atas sampai ke Champa, ada koloni-koloni dia di sana. Kemudian sampai ke Formosa, ya Formosa itu Taiwan sekarang, ke utara lagi sampai ke Desima di Jepang. Nah, inilah rangkaian wilayah Asia yang dikuasai oleh VOC. Dan ketika itu belum ada batas negara seperti sekarang. Itu juga perlu kita pahami. Ketika dia masuk ke Kepulauan Nusantara, fenomena slavery atau perbudakan sudah ada. Nah, tetapi tidak seperti yang dipraktekkan di Eropa. Nah, ini yang pasti kita ingat. Karena orang Eropa itu menginstitusionalisasikan dengan menerapkan hukum Eropa terhadap masalah perbudakan ini. Sehingga ketika mereka masuk, mereka mengadopsi sistem Asia yang sudah berlangsung, mereka menambahkan satu ketetapan hukum, ya, dengan mencatatkan para budak itu di dalam sistem administrasi mereka, terutama para notaris. Jadi kalau orang beli budak itu terekam, ya, dalam catatan notaris. Maka saya periksa arsip notaris Batavia. Itu ada 8.300-an bundel mencakup periode hampir 200 tahun. Saya hanya masuk dari periode 1680 sampai 1740. Tepatnya 1684. Itu riset saya. Ketika itu saya periksa mungkin hanya beberapa notaris. Ya, karena ada ratusan notaris dan yang beroperasi antara 1684 sampai 1740 mungkin ada 5-6 notaris, ya. Dan yang khusus masalah perbudakan itu transport, akte transport itu yang lengkap hanya beberapa notaris. Itu yang saya analisis.
Dan apa yang saya temukan sungguh mengejutkan. Karena ternyata yang dominan dalam melakukan kegiatan perdagangan budak bukan orang Belanda. Jadi yang pergi ke notaris dan rajin mencatatkan apa dia beli ataupun dia jual itu adalah justru orang Indonesia. Jadi perbudakan ini bukan institusi yang didominasi oleh orang Belanda. Nah, orang Belanda itu suka merasa bahwa dia pengaruhnya kuat sekali di Indonesia. Nah, saya menolak itu. Saya mengatakan ya bahwa mereka nggak beda sama bangsa-bangsa Barat lain yang ketika itu masuk ke Asia Tenggara dan ikut berdagang. Jadi jangan dibesar-besarkan dampaknya juga. Karena dalam kenyataannya mereka kan, saya memeriksa itu ya, arsip sensus. Jadi sejak tahun 1670-an, 76 di Batavia itu ada sensus tahunan. Terus dia lakukan. Itu hanya satu-satunya di seluruh Asia. Arsipnya ada di arsip nasional, tapi nggak pernah ada yang baca. Saya periksa itu sampai tahun 1740. Orang Belanda jumlahnya total di kota Batavia, meskipun ini kotanya orang Belanda, nggak pernah lebih dari 2,5% dari total penduduk kota Batavia. Jadi dengan demikian, mereka itu kelihatan dominan karena selalu muncul di dalam penulisan sejarah yang ditulis oleh orang Belanda sendiri. Nah, mereka itu kebanyakan adalah para pejabat. Yang jumlahnya nggak banyak, sampai 100 juga enggak. Tapi satu orang punya budak sampai 100-an. Satu orang punya budak sampai puluhan. Bisa dilihat dari rumah Arsip Nasional Republik Indonesia itu ya, Gedung Andri itu di belakangnya itu kan banyak kamar-kamar budak. Nah, itu kan rumahnya Rainer de Klerk, Gubernur Jenderal. Nggak semua orang Belanda seperti itu. Jadi mereka sedikit, tapi punya budak ratusan. Tapi orang Indonesia jumlahnya ribuan. Dan itu punya budak 1-2, tapi banyak. Jadi ketika saya mempresentasikan disertasi saya menolak tentang pandangan bahwa Belanda berpengaruh besar dalam kegiatan perbudakan di Indonesia, itu cukup mengatakan mereka. Gitu ya. Jumlahnya sedikit, tapi seolah-olah gede. Gitu ya. Nah, mereka banyak terlibat dalam perdagangan. Tapi perdagangan ini tuh sebetulnya didominasi oleh para pedagang bumi putra yang datang dari wilayah Indonesia Timur, dari Bali, dari Makassar, gitu ya, orang-orang Bugis yang datang dengan membawa orang-orang dari wilayah-wilayah timur yang lain yang diperdagangkan sebagai budak, yang mungkin karena ditangkap, gitu ya, atau kalah perang dan sebagainya. Bali karena sistem kasta, ya, jadi enggak orang-orang itu banyak yang diangkut. Kerajaan-kerajaan yang terus berperang itu kan pasti Bali itu pulau kecil tapi perang terus saling menaklukkan, saling dibina. Itu yang takut tuh penduduk-penduduk dari kasta yang rendah diangkut ke Batavia dijual sebagai budak. Nah, sampai di Batavia yang beli macam-macam. Orang Belanda itu cuma salah satunya, gitu ya. Jadi saya agak meragukan kalkulasi mereka tentang 600.000 itu tahu dari mana. Ya, saya agak khawatir itu. Siapa yang pernah riset itu? Karena setahu saya arsip notariat itu hampir nggak ada yang baca. Yang baca itu mungkin saya dan beberapa orang nggak sampai 10. Dan setahu saya nggak ada yang fokus ke masalah perbudakan yang dengan notaris itu. Ada satu dari siapa namanya? Ada satu ya teman saya sendiri dari Institut Sejarahnya Belanda. Tapi dia pun nggak fokus ke masalah seperti yang kita bicarakan. Jadi ini banyak yang tricky ya dalam isu ini. Satu, perlu diklarifikasi jumlah yang dikatakan oleh Belanda. Betul nggak? Karena setahu saya perbudakan di Asia Tenggara tidak seperti yang digambarkan dalam historiografi dan gambaran yang muncul dari narasi sejarah. Kita sendiri yang lebih aktif dalam melakukan perbudakan, yang punya budak 1-2 dan warna kulit sama. Sehingga ketika dia pergi ke pasar misalnya, siapa yang tahu dia budak? Mudah aja orang melarikan diri dari institusi perbudakan. Karena nggak ketat. Antara yang jadi budak dan bukan budak, ya sama orangnya. Dalam berbagai catatan saya pernah menemukan bahkan beberapa di antara mereka menjadi lebih kaya daripada orang yang menjadi pemiliknya karena rajin kerja, bisa menebus dirinya sendiri, beli lagi dan bahkan dia jadi lebih berhasil. Dan dalam beberapa kasus saya menemukan mereka akhirnya menikah. Kalau berbeda gender, gitu ya. Artinya apa? Institusi perbudakan nggak seperti yang dibayangkan orang seperti dalam film-film Hollywood atau buku-buku orang Barat. Ya, makanya di dalam bahasa Melayu kuno budak itu budak saya, ya saya gitu loh. Seperti slave dalam pengertian Roman law. Nah ini harus dipahami. Saya khawatir juga orang Belanda nggak clear betul tentang masalah ini. Ketika dia bicara masalah ini, nggak seolah-olah dia katakan benar semua dan kita mengetes dia karena pernyataannya. Nggak juga. Dia paham nggak bahwa institusi perbudakan di Asia Tenggara ini
tidak sama dengan institusi perbudakan yang ditetapkan di Amerika. Ya, jadi kita juga harus hati-hati, jangan membesar-besarkan dampak kolonialisme seolah-olah mereka sangat dominan dalam membentuk sejarah kita. Enggak juga. Dalam banyak hal kita punya satu narasi sejarah yang memang perlu diungkapkan dengan lebih clear. Belanda nggak kegeeran gitu loh, seolah-olah mereka itu faktor dominan yang harus kita perhatikan, dia harus minta maaf, dia harus ini. Nggak sehebat itu menurut saya. Jadi itu poin-poin yang mungkin ingin saya sampaikan, ya, sehingga isu ini nggak membesar menjadi di luar proporsi. Kenapa kemudian orang Indonesia nggak terlalu ini merasa bahwa ini satu hal yang sangat krusial? Karena memang kebanyakan dari kita nggak mengalami itu semua. Karena institusi perbudakan kita beda. Dan banyak komunitas-komunitas itu nggak pernah mengalami sama sekali, terutama yang sudah menjadi Muslim, misalnya di Aceh, ya, di Kesultanan Mataram perbudakan itu dilarang. Dan orang Belanda tidak boleh memperbudak Muslim karena akan menimbulkan konflik. Itu sudah menjadi ketetapan dalam ketentuan Belanda. Jadi nggak ada budak Muslim. Dalam mayoritas ketika Belanda datang itu penduduk Indonesia sudah Muslim. Nah, saya katakan tadi kebanyakan dari Indonesia Timur dan nggak mungkin juga Nasrani. Orang Nasrani nggak boleh diperbudak. Jadi pasti yang belum beragama. Ya, kalaupun Hindu dari kasta yang terendah. Dan itu pun sedikit, hanya ada di kota-kota besar. Yang sedikit itu dikuasai orang Indonesia. Dominannya orang Indonesia. Saya mengkuantifikasi 1.000 akte notaris, ya, orang Belandanya nggak sampai 30%. Dan 70% aktif dalam jual beli budak itu orang Indonesia loh. Apa yang dia aku sebagai dia melakukan itu yang orang Indonesia lakukan. Nah ini kan megalomania. Ya. Artinya dia mengklaim sesuatu yang nggak pernah dia lakukan. Dia membesar-besarkan dampak kolonialismenya sendiri pada Indonesia. Makanya kita culture dan budaya kita masih kuat ya. Beda misalnya dengan beberapa negara di sekitar kita. Karena memang saya agak meragukan dampak besar dari kolonialisme ini terhadap bangsa Indonesia. Karena hanya di permukaan. Jadi karena itulah mungkin saya punya pandangan yang lebih kritis lagi untuk mencoba menantang kita semua untuk riset ya. Kembali riset kita periksa kembali apakah sebesar yang dikatakan Belanda. Kalau di Suriname betul, ya seperti itu. Tapi mereka nggak hati-hati. Dia bilang Indonesia lebih besar. Kata siapa? Buktinya mana? Apa risetnya gitu ya? Saya kok agak meragukan. Apa mereka pernah memeriksa arsip-arsip di Batavia? Kegiatan perdagangan budak itu nggak bisa disimpulkan secara hipotesis. Harus ada data faktual. Saya punya data faktual. Saya teliti. Ada di dalam disertasi. Saya bisa bertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Karena saya memeriksa dokumen-dokumen itu secara langsung. Saya kuantifikasi, boleh kita periksa. Tapi apa yang dikatakan Belanda, mana dokumennya, mana datanya. Ya kan? Dan ini, ya pantas sudah nggak perlu minta maaf. Memang nggak ada dampak yang terlalu signifikan. Nggak relevan gitu. Saya kira demikian, Kang Dida. Terima kasih. Baik Pak Bondan. Ya memang perlu saya informasikan Pak Bondan juga sejarawan dan disertasinya tentang perbudakan di era kolonial. Jadi kita kalau bahasa anak pesantren sami'na wa ta'na lah gitu. Kira-kira akan mendengar sam'an wa ta'atan gitu. Apa yang dikatakan oleh Pak Bondan terkait dengan perbudakan ini. Selanjutnya saya akan ke Pak Arief Budimanta. Apakah Pak Arief Budimanta apakah sudah terhubung? Oh, Pak Arief itu ya, keluar ya. Baik, kawan-kawan, kalau ada yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya, raise hand di Zoom. Nanti host dari kami akan ada permintaan unmute untuk berkomentar langsung ya. Gitu. Karena ini yang di chat ini, pertanyaan di chat ini panjang sekali dan banyak, jadi tidak mungkin kami itu. Silakan Pak Abdul Karim, nanti ada permintaan unmute dari host kami. Selamat sore. Ya, dengar suara saya, Pak? Ya, terdengar. Silakan. Saya ingin berkomentar. Saya rasa memang perbudakan di Nusantara memang cukup panjang sih sejarahnya, khususnya kalau bicara tentang Bali. Saya karena beberapa bulan terakhir meneliti tentang Bali sih. Jadi perbudakan di Bali memang peran raja-rajanya sangat berperan, karena zaman itu raja-raja sangat menjual budak-budak, sementara Belanda pun tidak mengurusi wilayah Bali, sehingga raja-raja mendapatkan keuntungan besar dari penjualan para budak Bali. Alhasil
Tapi ketika Tambora meletus, ada paradigma yang berubah karena sumber daya manusia di Bali makin berkurang, seperempatnya hampir mati masyarakatnya. Alhasil ada pergeseran, khususnya ada perkebunan di Bali mulai berkembang. Alhasil masyarakat Bali mulai diorientasikan tidak dijual keluar, jadi lebih ke agrikultur. Saya melihat ada perubahan ke situ. Lebih saat Inggris masuk ke daerah Banyuwangi, ada pelarangan budak dan Raja Buleleng sempat menyerang ke Banyuwangi. Alhasil dibalas serangan balik ke Singaraja, sehingga Raja Buleleng menyerah karena masa perbudakan. Itu saya yang pernah baca dari literatur saya yang pernah baca. Gitu. Mungkin saya komentar itu saya sih dari perspektif saya, dari apa yang saya teliti tentang kerajaan Bali untuk game saya Fall of Bali. Terima kasih. Baik Pak Abdul Karim, nanti di chat juga sudah ada nanti Pak Bona ya. Nanti sebelum ke Pak Bona nanti silakan angkat tangan Pak Bona ya, supaya nanti bisa di-unmute. Pak Arif sudah terhubung ini. Pak Arif silakan Pak Arif, apakah sudah terhubung? Sudah, Dida, lanjut aja dulu. Silakan, silakan. Biar baik. Biar sirkulasi diskusinya lebih mengalir. Baik. Pak Bona silakan Pak Bona, angkat tangannya dulu biar ada permintaan unmute dari host kami. Bona. Lalu juga Pak Faisal silakan. Ada. Oke. Ya, Pak Faisal Maulana ya, silakan Pak Faisal Maulana. Izin, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Baik Pak Bona. Saya kenalkan Bona, kebetulan saya juga peneliti disertasi di kebijakan publik Trisakti ya. Dan saya sangat di Fakultas Ekonomi. Kebetulan saya sangat tertarik dengan buku Karl Marx tahun 1867. Dan ini terkait dengan sejarah Indonesia. Di situ saya baca di bukunya berjudul Das Kapital yang kebetulan sudah berbahasa Indonesia. Jelas-jelas disebut di situ, mohon izin Pak Bondan ya, di situ jelas-jelas disebut slavery, ada perbudakan di situ. Bagaimana seorang Karl Marx tahun 1867 sudah cukup gamblang menceritakan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda, sehingga dia menyebutkan bahwa pada tahun 1750 ada 80.000 jiwa orang di Banyuwangi, namun pada tahun 1811 itu tinggal 18.000. Itu ada di bukunya, kalau bisa di Google itu. Ternyata di Karl Marx menceritakan bahwa orang Banyuwangi itu dijual ke Makassar, dari Makassar nanti dipindahkan ke kemana-mana oleh orang Belanda. Dan paling uniknya itu Karl Marx bercerita bahwa justru yang seperti tadi di Pak Bondan memang benar bahwa justru orang-orang yang dijadikan Belanda sebagai alatnya untuk memperbudak itu adalah para pencuri manusia yang terlatih, terus ada penerjemah juga yang dipakai, dan kemudian ada agen-agen juga, agen-agen perbudakan. Dan yang paling unik dia bercerita bahwa pangeran-pangeran pribumi kita lah yang menjadi aktor-aktor di balik perbudakan tersebut. Jadi pertanyaan saya adalah apa sih kekurangan kita sehingga kita tidak bisa menuntut permintaan maaf dari Belanda? Terima kasih. Baik Pak Bondan, jadi apa sih permintaan itu ya, kira-kira apa namanya tadi, apa sih kekurangan kita gitu ya, sehingga kita tidak pantas meminta permintaan maaf ya. Baik Pak Mustafa, silakan. Saya tampung dulu deh Pak Mustafa. Sore. Ya silakan Pak Mustafa, sudah terdengar suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bapak-Bapak narasumber. Nah, ini kan hanya sebagai pembanding. Ketika Indonesia dianggap dalam tanda kutip menjajah Timur Leste, sedangkan Belanda 350 tahun menjajah Indonesia, tapi perlakuan Barat begitu beda gitu. Di mana isu Timur Leste atau isu Papua selalu diangkat dan selalu diangkat gitu. Sedangkan perlakuan Belanda kepada Indonesia baik dalam hal perbudakan selama 350 tahun plus eksploitasi kekayaan Nusantara ke Belanda, hampir Barat tidak ada suara terkait masalah itu.
Nah, pertanyaan saya begini, apakah tipikal Belanda berbeda dengan penjajah negara lainnya? Saya ambil contoh Inggris atas Malaysia dalam forum negara persemakmuran. Lah begitu perhatiannya Inggris terhadap negara-negara bekas jajahannya. Sampai sekarang pun terkait masalah teknologi, terkait impact, terkait sains dan lain-lain, mereka seolah-olah itu tanggung jawab gitu. Jangan Belanda sendiri yang begitu mengeksploitasi Indonesia. Jangankan permintaan maaf atau ahli teknologi atau ganti rugi. Sampai sekarang kan perhatian mereka kepada Indonesia kan tidak ada sama sekali. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan posisi Indonesia memilih politik bebas aktif? Artinya apa? Andai kata ketika kita masuk jaringan poros negara-negara, mungkin aja kita dilindungi atau kita diwakili kan gitu. Nah, ini pertanyaan saya, apakah ada kaitannya dengan politik bebas aktif? Ataukah memang tipikal Belanda berbeda dengan Inggris, Spanyol, atau Portugis? Saya kira itu Pak narasumber, mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mustafa, terima kasih. Nanti saya akan buka lagi termin kedua ya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian. Saya akan ke Kang Boni dulu deh. Kang Boni, halo. Itu tadi ada beberapa pertanyaan dan komentar. Apakah Kang Boni? Ya, silakan. Ya, dari Mas Heri Anggoro Jatmiko ya. Bagaimana sebenarnya pemahaman publik di negara Belanda tentang zaman VOC dan Hindia Belanda. Misalnya narasi sejarah populer mengenai zaman kolonialisme. Kalau di publik ya banyak sekali di sana produk-produk jurnalistik, ya dokumenter yang sebetulnya lebih progresif dalam arti pemahamannya memang jauh lebih terbuka, jauh lebih empatik ya, lebih empati gitu dan lebih jujur gitu, faktual ya. Sementara kalau di pelajaran sekolah di Belanda itu tadi saya sudah sampaikan bahwa pelajaran mengenai kolonialisme Belanda sebagaimana kita memahami penjajahan Belanda di Indonesia yang kita pelajari di pelajaran sejarah di sekolah itu berbeda. Di sana mengenang masa VOC itu sebagai sebuah kebanggaan, gitu kan? Sebagai cerita yang patriotik, cerita yang penuh dengan kisah-kisah kepahlawanan, semacam hero dan hero worship gitu ya, tentang kepahlawanan, kehebatan Belanda. Beberapa tahun lalu, saya lupa nama politikus Belanda, Balkenende atau saya lupa ya namanya, itu bahkan mengatakan di depan sidang parlemen bahwa kita, kata dia, harus kembali ke mentalitas VOC. Jadi dalam arti dia maksudnya itu mengatakan meniru etosnya orang VOC itu di dalam meraih atau membangun kejayaan bangsa Belanda saat itu yang tentu saja responsnya jadi sangat kontroversial ya, bagaimana seorang politikus Belanda menjadikan VOC sebagai rujukan dari sebuah masa kemasan Belanda dan ini ya asal usul kenapa statement itu bisa ada, bisa muncul ya bukan berarti nggak ada asal usulnya tadi karena ingatan tentang sejarah yang dibentuk di Belanda itu mengajarkan tentang masa kejayaan VOC sebagai periode kemasan lah, zaman kemasannya Belanda. Contoh di Rijksmuseum gitu ada apa namanya Taken School atau sekolah gambar di sebelah Rijksmuseum, masih bagian dari Rijksmuseum, itu di plat depannya itu menggambarkan periodisasi sejarahnya Gouden Eeuw, zaman keemasan, yang kalau kita periksa zaman keemasan itu ya zaman VOC, yang menurut kita itu bukan zaman keemasan. Menurut kita orang Indonesia ya masa VOC itu ya zaman kegelapannya kita. Gitu. Tapi mereka melihat itu sebagai sebuah zaman kejayaannya Belanda lah. Ya, ceritanya diproduksi sedemikian rupa sehingga ya sama seperti kita membaca cerita-cerita patriotik gitu ya tahun 45 atau cerita-cerita
kepahlawanan, kira-kira seperti itu. Mereka ceritanya demikian, di sekolah diajarkan. Tapi seiring dengan lahirnya generasi muda, generasi-generasi baru, seiring dengan banyaknya pengetahuan yang tersedia sekarang, seiring dengan makin maraknya diskusi yang terjadi di wilayah publik, maka pertanyaan-pertanyaan mengenai cara pandang lama tadi juga mengalami koreksi ataupun ada kritik, ya, ada kritik-kritik dari masyarakat. Ya ini baik. Saya orang atau sejarawan yang percaya bahwa sejarah itu sebetulnya milik masyarakat, sehingga sejarah itu harus dikembalikan kepada masyarakat, didiskusikan, dibicarakan. Tidak apa-apa kalau ada berbagai macam perspektif, ya, ada berbagai macam versi, karena inti dari belajar sejarah tentu saja membentuk cara berpikir yang kritis, ya, critical thinking, yang sehingga muncul satu pemahaman yang pada akhirnya lebih baik daripada pemahaman sebelumnya, karena adanya dialog, karena adanya sumber-sumber baru. Tadi Mas Bondan sudah menyampaikan, misalkan ternyata perbudakan prakteknya di kita gitu ada. Belanda mungkin nggak sebesar itu. Berdasarkan pidatonya Rutte kan 660.000 sampai dengan 1 juta, bahkan mereka juga nggak tahu berapa pastinya itu praktek perbudakan dan dia mengambil keuntungan itu. Tapi memang ini sangat menarik, ya, sangat menarik apabila kita kaitkan dengan dinamika internal di Belanda sendiri. Dalam tahun ini saja udah ada 2 keributan gitu, ya. Keributan pertama tentang masa dekolonisasi di Indonesia dan keributan kedua di wilayah publik mengenai slavery ini sendiri, perbudakan. Namun publik, ya, merespon dengan berbagai macam lah, ya. Ada berbagai macam diskusi, ada macam-macam banyak perdebatan mengenai perbudakan itu sendiri. Masa kolonialisme Indonesia sendiri kan memang dibagi-bagi, ya, artinya bahkan bentuk negara Belanda sebagaimana yang kita kenal Belanda sekarang pun itu dulu, ya, itu juga ada sejarahnya sendiri, ya kan. Semisalkan perdebatannya kalau begitu apakah sudah ada Indonesia pada masa VOC, ya kan. Ini kan perdebatan yang sangat ruwet gitu kan. Apakah sudah ada identitas keindonesiaan pada masa VOC, ya kan? Apakah kita sudah eksis sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia? Ini memicu banyak perdebatan. Sama di Belanda juga. Tadi Pak TB menyebutkan, ya, Belanda belum pernah minta maaf langsung kepada Republik Indonesia. Ya jelas, karena memang Republik Indonesia tidak pernah diakui oleh Belanda dalam arti 17 Agustus 45, ya. Jadi apa yang terjadi sebelum tahun 49 menurut Belanda yaitu bagian dari Hindia Belanda, yang artinya juga bagian dari Belanda. Oleh sebab itu ganti rugi kepada rakyat warga Rawagede itu bukan dalam konteks mereka warga Republik Indonesia, tapi warga Hindia Belanda. Karena itu terjadi tahun 47, sebelum tahun 49 konferensi meja bundar, sebelum pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia, maka orang Indonesia, menurut orang Belanda, bukan menurut orang Belanda, menurut elitnya, menurut penguasa pemerintahnya itu, ya, akan menganggap orang Indonesia juga bagian dari Hindia Belanda. Sehingga digantinya ya seenak-enaknya dia aja, gitu kan? Seenak-enaknya dia aja. Karena kalau mereka mengakui 17 Agustus 45 sebagai kemerdekaan Indonesia, berarti apa yang dilakukan oleh mereka sepanjang tahun 45 berikut 2 kali agresi militernya itu agresi terhadap negara yang sudah merdeka. Dan menurut hukum internasional mereka harus bayar pampasan perang yang sangat besar, ya. Walaupun pada kenyataannya melalui KMB kita malah bayar utang, mungkin 4,5 miliar gulden yang kemudian dianulir oleh Bung Karno, dan tapi kemudian pembayarannya berlangsung setelah era Bung Karno, artinya dibalikin lagi, ya. Dan ini menjadi satu isu yang hubungan Indonesia Belanda itu up and down gitu. Jadi selalu isunya ini muncul lagi, selalu ada. Tapi tadi juga menyebut bagaimana kita beasiswa. Kebetulan sekali saya
2 tahun terakhir ini saya membantu tim repatriasi benda kolonial, tim repatriasi koleksi. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim repatriasi koleksi asal Indonesia dari Belanda. Ketuanya Pak Dubes Sake Puja, Dubes Indonesia di Belanda 2015-2020. Saya sekretarisnya. Kami mendorong tidak hanya mengembalikan barang-barang jarahan dari museum, tidak hanya seolah-olah kita tuh kayak penampungan gitu ya, tapi kita juga mendorong adanya joint research. Kita mendorong adanya penelitian bersama. Kita mendorong adanya pelatihan terhadap tenaga-tenaga profesional museum kita. Kita juga mendorong lahirnya beasiswa untuk para ahli yang relevan di bidang ini. Tidak hanya sejarawan, tapi juga ahli museum, antropolog, kemudian juga filolog, ya, ahli-ahli yang relevan dengan bidang permusiuman ini. Itu juga kita dorong. Artinya memang dalam konteks yang lebih luas, pembicaraan mengenai dekolonisasi, perbudakan, kolonialisme, ini ada banyak domain-domainnya. Nah, saya dan Mas Bondan juga anggota di tim repatriasi ini, kami juga sama-sama mendorong pada Belanda untuk membentuk beasiswa yang pada akhirnya mendorong sarjana-sarjana baru lahir dari kita. Terima kasih. Baik, Kang Goni. Selanjutnya Pak Bondan, silakan. Tadi ada beberapa pertanyaan, terutama soal slavery ini yang dari Pak Bona ini. Ya, baik. Ya, terima kasih yang tadi dari Pak Bona ya, yang menyatakan kenapa kita tidak berhak minta maaf. Saya tidak mengatakan kita tidak berhak minta maaf. Kita bisa meminta maaf dari Belanda, tapi kita spesifik. Ya, artinya kita menjawab itu dengan satu kajian akademis. Nah, selama ini kan respon kita lebih banyak kepada pandangan-pandangan yang sifatnya mungkin hipotesa ataupun bercorak politis gitu ya, yang sangat kuat nuansa mungkin nasionalisme kita. Itu betul, bagus. Tapi akan lebih hebat lagi ya kalau itu dikuatkan oleh data-data yang spesifik. Nah, ini mungkin akan mengangkat nama Indonesia. Menurut saya ya, artinya argumentasi kita dibangun berdasarkan satu riset yang mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan menerima begitu saja semua klaim-klaim Belanda. Ya, karena kalau begitu yang terjadi hegemoni dong. Kolonialisme belum selesai dong sampai hari ini. Mereka masih menghegemoni pemikiran dan pengetahuan kita, mendikte kita arah perdebatan dan diskusi sesuai dengan klaim-klaim mereka. Nah, ini kan tidak boleh lagi terjadi. Indonesia sudah merdeka. Mereka ngomong gini, kita jangan merespon seperti apa yang mereka perkirakan, gitu ya. Itu kan orang Belanda, misalnya tadi Kang Boni cerita, dia diwawancara dan kemudian dia tanya kenapa orang Indonesia nggak meminta maaf, gitu ya. Apa nggak menuntut permintaan maaf? Ya masalahnya memang sebetulnya tanpa satu riset yang mendalam, tanpa sadar itu masyarakat Indonesia mengungkapkan apa yang menjadi kolektif memori kita bahwa itu memang nggak relevan, gitu. Kalau kita menuntut permintaan maaf, ya kita minta spesifik. Perilaku mereka yang tidak pada tempatnya dan melakukan berbagai macam kejahatan misalnya ya terhadap sebagian daripada masyarakat kita di tempat-tempat tertentu dengan data-data yang betul, memang harus minta maaf. Bukan nggak ada eksesnya, saya nggak mengatakan nggak ada eksesnya. Cuman nggak sebesar yang mereka katakan. Ya, tidak mereka kemudian mengatakan bahwa mereka mendominasi pasar budak di Indonesia. Enggak, bukan mereka. Sampai dengan abad 17-18, dunia perniagaan di Nusantara, ini sebetulnya nggak didominasi hanya oleh Belanda. Mereka mendominasi kegiatan perdagangan rempah-rempah, betul. Beberapa komoditi yang menguntungkan di dunia, betul. Tapi yang lain enggak. Gitu ya, baru nanti ketika negara kolonial di abad 19 berdiri, nah itu barulah kolonialisme dalam pengertian yang kita pahami sekarang berlangsung. Tapi di masa VOC sebetulnya itu nggak terjadi seperti yang kita bayangkan. Ya, saya ingin meluruskan masalah ini dan orang Belanda bangga betul dengan Golden Age. Biarin aja mereka bangga. Saya juga merasakan itu ya, betapa mereka senang dengan era 17-18 era VOC. Kadang-kadang membesarkan itu. Tapi sebagai contoh misalnya sampai dengan akhir abad 17 orang Belanda itu kalau menyebut Raja Mataram masih Kaisar Panjawa. Karena mereka menempatkan diri lebih kecil daripada Raja Mataram. Melihat 2 kali serangan hebat dari Sultan Agung itu, mereka merasa kehebatan daripada kekuatan politik di Jawa.
terutama Mataram, juga dengan Banten, mereka penuh dengan penghormatan, ya, walaupun menganggap musuh. Nah, jadi artinya dominasi dan hegemoni itu nggak sebesar yang mereka bayangkan. Baru terjadi di abad ke-19, betul, penerapan sistem tanam paksa dan kemudian ekonomi liberal dan berbagai macam yang kemudian menimbulkan berbagai macam kisah eksploitasi yang luar biasa tentang kolonialisme. Tapi abad 17-18 ini era yang berbeda. Jangan digeneralisasi, itu yang ingin saya sampaikan. Dan jangan membesar-besarkan dampak dari itu. Kalau kita menuntut permintaan maaf yang spesifik, kamu melakukan satu kejahatan di wilayah-wilayah tertentu dengan data-data yang konkret, ya, misalnya di wilayah Batavia, jadilah perdagangan budak yang seperti ini, ya. Dan ini memang menciptakan satu situasi yang mungkin adalah termasuk dalam kejahatan, gitu ya. Bukan saya mengatakan nggak ada pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ya, mungkin belum ada, tapi nilai kemanusiaan lah yang wajar aja terjadi, begitu ya. Perilaku mereka ya kayak di Amerika terhadap budak-budak yang di bawah mereka, tapi semuanya itu jahat. Jadi ketika saya cerita tentang Cornelius Castelin, contoh kasus ya, tentang bagaimana seorang pemilik budak salah satu yang paling besar di Batavia ketika itu, yang justru menciptakan satu komunitas yang dia bayangkan akan menjadi komunitas ideal dari koloni Belanda di Asia. Tapi VOC nggak bisa menerima pemikiran Castelin, gitu ya, sehingga Castelin bikin masyarakat Depok itu ya jadi satu komunitas yang merdeka dalam tanda petik di tanah partikuler yang dia dirikan. Semuanya komunitas itu bekas budak. Tapi kemudian mereka menikmati satu kebebasan ya, yang memang diinginkan oleh Castelin menjadi model seharusnya dari seluruh koloni Belanda di seluruh dunia. Tapi kan proposalnya Castelin nggak pernah diterima. Dia kecewa, akhirnya dia keluar dari India, dari jabatan tinggi di dalam Dewan Perwakilan Masyarakat Koloni di India, ya, padanan daripada Gubernur Jenderal, dan memilih untuk menjadi seorang pemilik tanah partikuler di Depok dan membuktikan bahwa komunitas yang dibangun akan lebih existing daripada koloni VOC yang dibangun dengan ciri eksploitatif. Dan terbukti benar, komunitas Depok itu bertahan sampai tahun 1954. Ya, ketika Indonesia merdeka, barulah hak istimewa yang dinikmati oleh komunitas orang Depok itu hilang. Tetapi dia bertahan lebih lama daripada VOC. Dan ini membuktikan bahwa sistem yang dibangun VOC yang eksploitatif itu tidak bisa bertahan dalam masyarakat seperti masyarakat di Indonesia. Nah, ini yang ingin saya katakan. Kalau kita membangun argumentasi, jangan berdasarkan hipotesa. Berdasarkan riset yang mendalam, dan kita tidak mau diarah-arahkan ya, arah seperti yang diharapkan oleh Belanda. Kok kenapa nggak begitu, kenapa nggak begitu? Kita punya argumentasi. Kamu harus minta maaf, bukan seperti yang kamu katakan. Kamu minta maaf karena ini spesifik. Ya. Dan inilah kejahatan kamu. Gitu. Jangan membesar-besarkan sehingga kita mendukung pandangan bahwa Belanda itu mengalami satu era keemasan. Enggak, di Indonesia enggak. Hanya salah satu kok. Ya, dari pemain pedagang-pedagang yang lain. Ya. Meskipun dominan, tapi bukan hegemonik. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya nggak menolak bahwa kita tetap menuntut permintaan maaf untuk abad 17-18. 19 cerita yang berbeda. Ya. Itu yang saya katakan. Jadi kita jangan menggeneralisir seolah-olah fenomena kolonialisme dari abad 17 sampai dengan abad 20 itu hal yang sama. Oh, jangan seperti itu. Itu yang diharapkan Belanda. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Pak Bondan. Kalau kita lanjutkan ke pertanyaan dari Pak Mustafa, Pak Bondan ya, dari penjelasan Pak Bondan. Sebenarnya tipikal penjajahan Belanda itu seperti apa sih tipikalnya? Kan dia membandingkan dengan Inggris. Nah, Pak Bondan itu ada komentar tersendiri nggak soal itu? Iya, saya kira memang agak terlambat Belanda itu menjadi negara maju ya. Di Eropa agak terlambat. Hingga Inggris itu sebagai negara industri, saya kira ini Pak Arief Budimanto lebih menguasai masalah ini. Itu ada kok di pidatonya Bung Karno itu ya, Indonesia menggugat kenapa kolonialisme Belanda itu berbeda dengan kolonialisme Inggris dan negara-negara kolonial lainnya. Karena dia agak terlambat untuk membangun industrinya, sehingga Inggris itu berdagang dengan negara-negara jajahannya. Maka namanya kan persemakmuran, Commonwealth, makmur bersama. Karena untuk bisa menjadi negara industri, dia harus memproduksi barang-barang dan harus diperdagangkan keluar, karena itu sudah surplus produksinya. Jadi negara jajahannya harus makmur. Nah, Belanda itu enggak jadi negara industri, dia ekstraktif terus. Sehingga apa yang dia lakukan adalah hanya mengeksploitasi tanah koloninya. Karena dia bukan negara industri yang pertama. Yang pertama itu kan Inggris, Amerika, kemudian yang kedua itu Jerman, Perancis. Belanda itu yang terakhir.
Jadi agak terlambat kemakmurannya itu karena menjajah, bukan karena mengolah apa yang jadi dia jual bahan mentah gitu loh. Sementara kalau Inggris sudah memproduksi barang-barang industri ini, nanti kalau mohon saya dikoreksi ya Pak Arif Budi Mantap, dia mungkin lebih pakar dalam hal ini. Sehingga kemudian apa yang terjadi ya beda. Kalau Inggris ya negara jajahnya harus makmur, ya Commonwealth. Kalau nggak makmur, barang produksinya made in England itu siapa yang beli? Nah, Belanda kan nggak ada made in apa Netherlands atau made in Dutch atau apapun yang buatan mereka yang dijual ke koloninya apa? Paling cuma tekstil dari Twente. Ya, apa yang bisa dilakukan untuk mendapat keuntungan? Ya, hanya menguruk pakaian kita. Nggak ada lain. Jadi ini sebetulnya satu bukti dari ketertinggalan Belanda dalam apa kemajuan apa industrialisasi ataupun bangsanya gitu ya. Makanya corak apa kolonialismenya beda. Itu sudah dibahas loh sama Bung Karno. Mohon deh dibaca di dalam apa buku Indonesia Menggugat, dia membagi-bagi itu corak kolonialisme negara-negara dan dia mengatakan karena itulah Belanda sangat eksploitatif karena telat. Demikian Kang Dida, terima kasih. Baik, baik Pak Bondan. Menarik sekali diskusi kita pada kesempatan ini. Pak TB, silakan Pak TB. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, Pak TB. Kalau pendapat saya, ya, kita jangan terlalu kegeeran dulu. Karena hampir semua media di Indonesia itu membicarakan, mewartakan bahwa Belanda meminta maaf kepada Indonesia. Setelah kita pelajari, baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Belanda sendiri, tidak secara khusus pernyataan itu ditujukan kepada Indonesia, tetapi ke beberapa negara Karibia, termasuk di dalamnya Suriname. Itu saja dalam catatan kami. Sehingga ketika banyak orang yang menyatakan, bahkan ada partai yang mengkritik pemerintah, menyatakan kok tidak ada reaksi dari pemerintah. Nah, pernyataannya saja tidak ada, dan belum ada, bahwa harapan banyak orang untuk Belanda itu meminta maaf, iya. Untuk apa? Yang pertama, kita ini kan sudah terlanjur, ya, tentu merupakan sebuah keputusan nasional sejak dulu bahwa yang namanya Belanda itu melakukan penjajahan, bahkan dikatakan 300 sampai 350 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Bahkan kalau kemudian saya jadi orang Belanda, saya mungkin akan menjadi generasi yang terbebani dengan pendapat itu, ya. Ya mari kita luruskan sama-sama. Tetapi tidak perlu emosional. Ya, narasi bahwa Belanda menjajah Indonesia 350 tahun itu saya sepakat dengan Pak Bondan, harus dengan sebuah upaya-upaya penyelidikan, kemudian upaya-upaya kajian ilmiah dan lain sebagainya. Begitu, ya. Dan tentu harus ada dibuktikan, ya, baik secara historis maupun barangkali ada bukti-bukti yang valid, begitu, ya. Nah, itu harapan kami, ya. Dan banyak juga yang me-WA kepada saya, ya, dengan kata-kata seperti ini, ya. Kita tak perlu, ya, mengutuk kegelapan masa lalu. Lebih baik menyalakan lentera untuk masa depan. Itu saja mungkin pesan dari saya. Baik, baik Pak TB. Jadi pesan yang sungguh mantap. Tidak perlu mengetuk kegelapan masa lalu, lebih baik menyalakan lentera untuk masa depan. Meski itu lentera itu kecil lah, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan sekalian yang ada di forum ini, silakan masih ada kesempatan untuk bertanya. Bisa mengangkat. Pak Taniari, silakan. Sebelum ke Pak Arif, ada Pak Taniari, mohon di unmute host Pak Taniari. Udah Ya, kedengaran? Ya, silakan, Pak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan merdeka. Merdeka, Pak. Ya, menarik. Walaupun sebetulnya terhadap pembahasan dan judul ini kurang ini ya. Saya melihat bagus-bagus saja. Tapi saya akan menarik dari mulai Pak TB tadi sebetulnya. Kita belajar sejarah ini sebetulnya untuk apa sih? Bukan untuk bercerita masa lalu, toh. Kita belajar sejarah, Bung Karno katakan jangan sekali mendengar sejarah itu, sejarahnya bukan seorang lain. Jangan sekali-sekali mendengar sejarahmu. Maksudnya sejarah kita ini yang pernah jaya, tapi akhirnya jadi gelap, terus sekarang ini bangkit kembali. Itu yang mau kita bahas sebetulnya. Dalam konteks ini kami melihat masalah Belanda ini menjadi hal yang harus kita pandang dalam pengertian politik nasional. Tidak bisa kita hanya bicara sejarah dalam pengertian ilmu sejarah ya. Karena ini menyangkut kehidupan suatu bangsa, satu generasi, bukan satu generasi, peradaban. Jadi jangan dibikin juga menjadi sederhana. Satu contoh saja. Tadi disampaikan kok kita mah Belanda bukan. Saya ini kebetulan lahir tahun 46. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian mungkin juga tidak pernah merasakan bagaimana zaman setelah merdeka, kita merdeka, tapi Belanda masih di Indonesia. Jadi tolong diingat bahwa sampai tahun 57 itu seluruh perusahaan Belanda itu masih di Indonesia. Mereka masih berkuasa. Perusahaan minyak masih Belanda, perusahaan penerbangan masih Belanda, pelayaran masih Belanda, semua bank masih punya Belanda. Dan kalau teman-teman mungkin pernah dengar bagaimana rezim rasis diskriminasi di Afrika Selatan, pernah dengar kan? Itu Indonesia juga begitu bikin Belanda. Karena di Afrika itu kan orang Boer. Sampai tahun 53 kita nggak boleh masuk hotel yang bagus. Itu masih pengumumannya Bumi Putra dan Kuda dan dia tidak boleh masuk. Itu masih terjadi gitu. Supaya kita memahami juga bagaimana kelakuan si Belanda. Makanya ada peristiwa perobekan warna biru yang di Surabaya tersebut karena nggak boleh masuk ke hotel. Nah, ingin saya gambarkan adalah bahwa ini suasana waktu itu membangun kenasionalisme dan lepas daripada pengaruh-pengaruh Belanda tersebut sampai 57 terus berlangsung. Sehingga dulu semua bahasa Belanda dilarang. Tapi jangan lupa setelah Orde Baru, ini kita mulai sangat lunak dan sayang sama Belanda. Karena Belanda menjadi ketua IGGI. Kita pikir IGGI ini internasional, kita lupa. Belanda ini anggota NATO. Jadi Belanda Amerika itu satu. Jadi komplotan IGGI itu komplotan NATO sebetulnya. Yang Belanda ingin kembali seperti ketentuan Perang Dunia Kedua dulu. Setelah menang Perang Dunia, otomatis semua wilayah koloni dikembalikan kepada penjajah sebelumnya, kan begitu. Nah, Indonesia ini kan meleset gitu. Jadi Belanda dendam, tidak mau, Pak. Karena tadi sampaikan masa emas Belanda itu adalah dari Indonesia. Menurut saya pernah baca, sebelum Perang Dunia Kedua, kekuatan ekonomi Belanda itu nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Inggris. Jadi begitu Indonesia lepas dia. Sehingga kita mau nggak mau mesti tarik kembali, mungkin tidak sampai yang disampaikan Pak Bondan tadi, ya tidak abad 17-18, tapi kita mesti lihat di mana perkembangan terbaru yang sekarang ini mirip. Sekarang kan praktek TNC, MNC, investasi asing Indonesia, ini hampir sama ini sekarang, dalam bentuk lain. Dengan namanya Open Door Politik 1870, itu Belanda yang tadi monopoli kekuasaan di Indonesia, harus membuka pintunya. Supaya juga Amerika masuk, Inggris masuk, Jerman masuk. Nah, itu kelihatan dari penguasa-penguasa perkebunan. Ini dampaknya apa? Untuk menghadapi ini, Belanda melakukan politik etis. Mendidik orang Indonesia untuk melayani pemerintah Belanda. Dan setelah itu, kalau saya tidak salah, pada tahun 38, Belanda merubah konstitusinya. Menganeksasi seluruh Hindia Belanda dan mencantumkan dalam konstitusinya bahwa kerajaan Belanda itu adalah Nederland, Hindia Belanda, dan Suriname. Itu tadi kenapa disampaikan oleh Pak siapa tadi, Boni, mereka menganggap semua perlawanan kemerdekaan itu adalah ekstremis.
Karena dia yang pegang akte notarisnya. Menurut dia itu ini saya pegang sertifikat. Nah, kita ini Romli, rombongan-rombongan liar penumpang gelap yang bersih tinggi. Itu logika dia. Makanya dia tidak pernah mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dianggap ini milik dia. Nah, aneksasi seperti ini itu mestinya kan bisa dituntut hukum internasional. Saya nggak tahu ya. Apa hak dia menganeksasi Indonesia? Memang waktu itu Indonesia belum ada. Tapi kok enak aja seluruh wilayah Indonesia ini dijadikan itu milik kerajaan Belanda. Dari mana itu ketentuan itu? Nah, dalam konteks ini yang kami sampaikan, ini setelah Orde Baru tutupin semua ini masalahnya. Sehingga pada saat sekarang Belanda kayaknya ngomong perbudakan, kita langsung bergembira. Dan saya setuju Pak TB, aneh nih, kenapa Indonesia kok semangat? Orang dia ngomong negara lain kok. Ini jangan-jangan agen-agen Belanda di sini kan, untuk merukunkan kembali kita dengan Belanda. Nah, hal seperti ini kami ingin juga difahami oleh teman-teman dalam pengertian sejarah tadi. Sejarah maksud Bung Karno, never leave your history. Artinya, jangan lupa sejarahmu, karena sekarang ini masih valid. Teori investasi, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang Investasi, PMA, sama semua. Itu bisa saja asing, kan? Itu dialami Belanda menghadapi tekanan internasional pada 1870, open door politik. Sekarang kita menghadapi. Sekarang siapa penguasa kita punya sumber daya? Dulu yang diambil apa? Kata Bung Karno semua disedot. Sekarang apa beda? Sama juga, sedot juga semua kan. Minyak juga, batu bara juga, semua disedot juga. Hasilnya juga nggak ada buat rakyat. Nah, ini saya pikir dalam konteks inilah kita melihat hubungan Indonesia Belanda ini. Jadi bukan sekedar dalam semantik perbudakan ini, saya pikir itu boleh-boleh saja dalam rangka naikkan harga diri. Tapi mungkin kita ambil lebih dalam lagi. Sebenarnya bagaimana posisi kita dengan Belanda ini terhadap manfaat apa kita dapat dari pelajaran. Bagaimana VOC, bagaimana cara menjajah Belanda. Belanda itu memang tidak menjajah langsung, melalui raja-raja. Jadi perjalanannya bertingkat memang. Dia berjenjang itu atas ke bawah, jadi nggak langsung memang. Itu sangat efektif. Jadi dia tidak jahat. Jadi rule minority 2,5%. Sama kayak sekarang kan. Semua TNC Indonesia ini sumbernya juga di New York, Tokyo, dan London. Kecil-kecil sana. Tapi di sini jaringannya semua. Karena dengan permainan saham, otomatis semua kekayaan kita dimasukin menjadi aset. Jadi saham nilainya tinggal kertas, bolak-balik. Apalagi zaman digital sekarang, di mana kapitalisme metode aset. Kapitalisme, tapi nggak ada barangnya nih. Yang unikron macam-macam. Ini rakyat kita ditipu habis-habisan. Jadi penjajahan model baru dengan ilhami oleh cara-cara Belanda dulu. Ini sekedar tambahan saja. Mungkin tidak begitu relevan ya, tapi ada bagusnya mungkin dalam konteks sejarah tadi. Sekian, terima kasih. Baik Pak Fatah. Terima kasih atas sumbang idenya di forum ini. Saya akan ke Pak Arief karena mungkin waktu kita juga terbatas. Jadi Pak Arief ini untuk pamungkas dari tuan rumah, kira-kira seperti itu. Silakan Pak Arief. Terima kasih Dida, Mas Boni Triana, Kang Boni, Kang TB, dan Mas Bondan ya, atas kesempatannya untuk bisa berdiskusi pada sore hari ini dengan tema besarnya itu adalah mengenai kolonialisme, perbudakan, dan kapitalisme. Saya akan mulai dari kapitalisme gitu ya, dalam perspektif fenomena permintaan maaf ini. Kapitalisme itu penggerak utama dalam aktivitas ekonominya itu kan adalah mencari keuntungan yang terus-menerus ya. Atau juga kita bisa sebut dengan akumulasi surplus value ataupun akumulasi kapital dari waktu ke waktu. Jadi ya kalau mencari keuntungan untuk terus-menerus, yang diperlukan adalah ekspansi terus-menerus. Termasuk dalam hal ini pasar ataupun pencarian sumber daya. Ya pasar bisa ada di dalam negeri, bisa ada di luar negeri. Nah, untuk mencari keuntungan itu, maka diperlukan efisiensi yang sangat tinggi. Karena harga itu bersaing di pasar.
untuk satu produk gitu. Kalau kecuali kita memonopoli pasar produk tersebut. Nah, untuk mencapai efisiensi yang sangat tinggi, salah satu caranya adalah mengejar apa namanya menekan ataupun mengelola yang terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan. Nah, termasuk dalam hal ini ILO, ya, International Labour Organization, mendefinisikan ya salah satu model perbudakan itu adalah kerja paksa. Nah, menurut ILO apa itu kerja paksa? Kerja paksa itu adalah semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari siapapun di bawah ancaman hukuman dan orang yang bersangkutan belum merasakan dirinya sendiri secara sukarela. Artinya dia kerja secara terpaksa, mungkin tidak ada kontrak dan lain sebagainya gitu. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama bahwa kapitalisme itu digerakkan oleh motif ya, pencarian laba yang secara terus-menerus, yang sifatnya kemudian ekspansif, dan dari aspek ekspansionis itulah yang kemudian melahirkan kadangkala kolonialisme dan kemudian berwujud kepada imperialisme gitu. Nah, atas dasar itu kemudian tadi Pak TB maupun Pak Bondan maupun Pak Boni tadi tidak ada yang menyangkal bahwa yang namanya East Indies Company ataupun yang kemudian kerajaan Belanda pernah ada di bumi Indonesia. Motif yang paling utama ya tentu ekonomi dalam kerangka untuk pencarian surplus value, ya. Dan ini yang kemudian dikritik ya oleh Bung Karno di tahun 1930 dalam pledoinya ketika Bung Karno ditangkap, ketika itu sudah menjadi Insinyur Soekarno, kemudian menulis pledoi yang disampaikan di Landrat di Bandung. Bung Karno juga mengingatkan azas dasar daripada kapitalisme ataupun imperialisme itu. Di dalam pledoinya Bung Karno mengatakan bahwa azas imperialisme itu urusan rezeki katanya. Dalam salah satu subbabnya di dalam pledoi Indonesia menggugat itu. Nah, kemudian Bung Karno juga melakukan riset yang mendalam tentang keadaan perekonomian Indonesia ketika itu gitu. Jadi misalnya Bung Karno mengatakan yang di subbab bukunya tentang zaman kultur stelsel. Jadi ini saya kutip saja apa yang dipidatokan oleh Bung Karno, ya. Jadi ini kira-kira di abad 19 begitu. Bung Karno mengatakan pemerasan penduduk yang tiada batasnya lagi, selain tahan tidaknya badannya, berjalan dengan tiada alangan apa-apa. Begitu kata Profesor Gongribs. Jadi Bung Karno juga mengutip ya ahli-ahli Belanda ataupun para pencatat Belanda untuk menyampaikan pembelaannya tentang pentingnya Indonesia merdeka lah, kita katakanlah seperti itu. Nah, selanjutnya beliau mengatakan, dan di lain tempat pujangga ini menulis pula, jadi si Profesor Gongribs ini, jadi sistem ini tidak hanya bersendikan paksaan. Paksaan itu di dalam 20 tahun pertama yang gelap dari jangka waktu yang dibicarakan di sini lebih berat dari beban kontingenten yang penagihannya terutama diserahkan kepada kepala-kepala bumi putra. Kultur stelsel menjadi lebih berat oleh kegiatan Amtenar Eropa. Ini berarti bertambah beratnya tekanan sistem itu dan berarti pula perbaikan teknis dan keuntungan besar. Nah, seterusnya di dalam distrik Simpur ya. Jadi Bung Karno juga mengutip ya dari apa yang diceritakan oleh pencatat Belanda di dalam distrik Simpur di daerah itu, ini kurang lebih sekitar tahun 1830, orang laki-laki dari beberapa desa dipaksa mengerjakan kebun-kebun nila 7 bulan lamanya dengan tidak putus-putusnya, jauh dari rumahnya,
dan selama itu mereka harus mencari makanannya sendiri. Jadi dia bekerja, terus juga harus mencari makan sendiri. Bekerjanya juga secara terus-menerus. Tatkala mereka kembali ke rumahnya, didapatinya tanaman padinya sudah rusak. Selama 5 bulan yang pertama, dari tahun 1831, 5.000 orang laki-laki dan 3.000 kerbau dari distrik itu juga dipaksa mengerjakan tanah untuk suatu pabrik yang telah didirikan. Sesudah pekerjaan itu selesai, batang-batang nila itu tidak ada. 2 bulan kemudian, sesudah daerah di mana si penanam kopi mendapat 4-5 sen sehari. Jadi dia hanya dapat upah 4-5 sen sehari dalam kegiatannya di kebun kopi, sedang ia memerlukan 30 sen buat hidup. Di dalam perkebunan nila kerap kali dibayarkan kurang lebih sekitar 8 gulden setahun. Di dalam perkebunan kopi ada pembayaran 4,5 gulden setahun buat satu keluarga. Jadi 90 sen buat satu orang dalam satu tahun. Jadi kira-kira begini, apa yang kita diskusikan tadi sebenarnya fakta-faktanya telah disampaikan oleh Bung Karno atas dasar tuturan, ya, atas dasar tuturan bangsa asing, ya, bangsa asing yang datang ke Indonesia gitu pada waktu itu. Jadi kalau kemudian kita ingin memperdalam riset tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Bondan, salah satu rujukan ya, yang bisa kita lakukan pendalaman bagi para sejarawan adalah menelusuri kembali pidato-pidato Bung Karno, khususnya yang salah satunya menggambarkan tentang keadaan Bumi Putra, keadaan rakyat Indonesia di dalam pledoi Indonesia menggugat, yang menggambarkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu, seperti yang dikatakan oleh Kang TB, memang didapatkan dengan merebut. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang dibangun atas dasar kesadaran, karena memang kesadaran akan adanya sebuah kesengsaraan akibat sistem kapitalisme, imperialisme pada waktu itu yang sekedar hanya mengejar keuntungan ataupun laba semata. Nah, laba ini yang kita sebut sekarang itu adalah sebagai capital flight. Capital flight dalam konteks dilarikan kembali ke tempat di mana apakah itu negara East Indies itu berasal, ataupun para pemegang saham East Indies Company, maupun negara Belanda. Saya rasa mungkin saya berhenti di situ. Tadi kita udah bicara mengenai apa itu salah satu indikator mengenai perbudakan, khususnya kerja paksa yang disampaikan oleh ILO. Ya, intinya adalah ya, sehingga kemudian terpaksa untuk bekerja dengan upah yang rendah seperti dikatakan oleh Bung Karno di dalam pidato ataupun pledoi Indonesia menggugat. Dan dari sini maka kemudian menurut pandangan kami kita dapat menyusun satu standing position baik secara akademik maupun secara politik ataupun secara ekonomi terhadap seluruh proses sejarah yang berlangsung di Indonesia ataupun di East Indies Company ataupun pemerintahan kerajaan Belanda, ya, apa yang harus dirumuskan, apa yang harus dituntut, misalnya dalam kaitan permintaan maaf secara resmi kerajaan Belanda kepada apa yang terjadi terhadap masa lalu bangsa Indonesia sebelum 17 Agustus 1945. Terima kasih Dida. Terima kasih sekali lagi Boni, kemudian Mas Bondan dan Pak TB atas kesempatan kita untuk bisa berdiskusi pada
sore hari ini dan juga teman-teman partisipan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita. Dan pada intinya, kalau boleh saya ambil kesimpulan dari diskusi kita pada kesempatan ini adalah bahwa permintaan maaf itu ya tidak sesederhana ya dalam konteks relasi sejarah antara Indonesia dan juga Belanda. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kang Boni Triana, lalu Pak Bondan, lalu juga Pak TB atas waktunya, dan kepada kawan-kawan sekalian yang sudah setia mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir. Tentu saja ini forum Megawati Institute yang mungkin yang pastinya kita akan bertemu lagi dalam forum-forum virtual, diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Megawati Institute. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak TB.